Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal penelitian pengaruh problematika orang tua terhadap psikologi dan komunikasi anak disusun oleh saya sendiri, Muhammad Afrizal, dengan NIM 2401030117, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Perceraian dapat diartikan sebagai keselesaian suatu hubungan antara suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama talak. Hal ini disebabkan sudah tidak memiliki ketertarikan satu sama lain dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan berakhir perceraian. Secara psikologis, anak yang kedua orang tuanya bercerai mengalami resiko terhadap pertumbuhan psikologisnya. Perceraian memberikan berbagai dampak pada perkembangan anak. Bagi anak, perceraian orang tua adalah hal terburuk bagi mereka, di mana mereka kehilangan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya, dan mempengaruhi dalam beberapa aspek perkembangan. Bagi anak akan terhambat. Ada pula anak yang perkembangan sosial dan emosional pasca perceraian orang tua berkembang dengan baik, bahkan lebih baik dari anak dari keluarga utuh. Hal ini dikarenakan anak mendapatkan perhatian, perlindungan, dan cinta kasih yang dibutuhkan dari orang tuanya. Anak adalah korban yang paling terluka ketika ayah ibunya memutuskan untuk bercerai. Dari uraian dan penjelasan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana problematika orang tua itu dapat terjadi dan bagaimana pengaruh problematika orang tua terhadap psikologis dan komunikasi anak. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang menyatukan laki-laki dan perempuan yang saling mencintai. Di dalam Islam, pernikahan merupakan hal yang dianggap sakral dan bernilai ibadah seumur hidup. Ketika sudah menikah, artinya suami dan istri telah membangun sebuah komitmen yang menjadi landasan atau fondasi mereka untuk menjalani rumah tangga. Namun, ketika sudah memutuskan untuk menikah, artinya keduanya yaitu suami dan istri harus mempersiapkan mental yang kuat untuk menghadapi tantangan di dalam sebuah pernikahan. Keduanya saling bekerja sama untuk membangun rumah tangga yang harmonis, upaya menjaga keutuhan pernikahan. Tentunya, dalam menjalani rumah tangga akan banyak sekali permasalahan yang dihadapi seperti masalah ekonomi, selisih paham, serta perselingkuhan. Keluarga adalah suatu sistem sosial terkecil yang di dalamnya dapat terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang masing-masing memiliki peran. Sebagai sistem sosial terkecil, keluarga memiliki pengaruh luar biasa dalam hal pembentukan karakter suatu individu. Menurut Ahmawati 2015, keluarga merupakan satu hal terpenting dalam pengasuhan anak karena anak dibesarkan dan dididik oleh keluarga. Menurut Hasanah 2020, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan atau keselesaian hubungan antara suami dan istri yang dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istri yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam. Dapat disebut sebagai cerai talak. Sedangkan menurut Utari 2018, perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama talak karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya, dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain hingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu atau beberapa alasan yang sah bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun lagi. Ada beberapa alasan orang bercerai. Alasan perceraian pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudah tidak cocok. Yang kedua, salah satu pihak selingkuh. Yang ketiga, suami tidak memberi nafkah lahir dan batin dalam jangka waktu lama. Menurut Hasanah 2020, perceraian orang tua banyak memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak di masa yang akan datang. Berdasarkan beberapa riset, 25% anak hasil perceraian ketika masa dewasa awal memiliki masalah serius secara sosial, emosional, atau psikologis dibandingkan 10% dari anak yang orang tuanya tetap bersama. Menurut Rosdiana, ada 10 dampak negatif yang dirasakan oleh anak pasca orang tuanya bercerai. Di antaranya yang pertama, masalah kesehatan.
kedua, rasa malu berlebih dan kurangnya skill bersosialisasi. Yang ketiga, tidak percaya diri. Yang keempat, takut dan cemas berlebihan. Yang kelima, depresi. Yang keenam, pengembangan akademik terganggu. Dan yang ketujuh, tidak mudah percaya. Yang kedelapan, gangguan emosional. Yang kesembilan, kurang cukup secara materi. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, tingkah laku antisosial. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan, jurnal, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi partisipasi adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan dengan melakukan pengamatan secara dekat dengan sekelompok orang, budaya, masyarakat, beserta kebiasaan mereka dengan cara melibatkan diri secara intensif kepada budaya tersebut dalam waktu yang panjang untuk mendapatkan pemahaman. Yang kedua yaitu studi kasus deskriptif. Metode yang dilakukan untuk meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun salah pengucapan dalam presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.